Shalom, salam sejahtera di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, akan kami bacakan Warta Gereja Minggu 7 Februari tahun 2021. 1. Pengkhotbah ibadah online Minggu 7 Februari 2021. Bahasa Indonesia dilayankan oleh Bapak Pendeta Berita Tri Setyo Nugroho SSI Teol. 2. Pernikahan akan dilayankan peneguhan dan pemberkatan nikah atas diri Saudari Novita Sari Aryani, warga GAIS Gideon Nayu, putri Bapak Ibu Daryanto, warga Blok C, dengan Saudara Temon, putra Bapak Ibu Paimin, warga GAIS Gideon Nayu, pada hari Sabtu 20 Februari 2021 jam 8.30 di GKJ Joyo Diningratan. 3. Ibadah tatap muka. Sehubungan dengan program PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat diperpanjang sampai dengan tanggal 8 Februari 2021, maka untuk ibadah tatap muka di GKJ Joyo Diningratan tanggal 24 Januari sampai 7 Februari 2021 ditiadakan. Ibadah dapat diikuti secara online melalui channel YouTube GKJ Joyo Diningratan mulai pukul 6.30 waktu Indonesia Barat dalam bahasa Indonesia. Ibadah online tanggal 7 Februari 2021 ini dilaksanakan hanya satu kali berkenaan dengan adanya gerakan Jateng di rumah saja pada Sabtu 6 Februari dan Minggu 7 Februari tahun 2021. Himbauan dari Gubernur Jawa Tengah. Ibadah tatap muka akan dimulai kembali pada hari Minggu 14 Februari tahun 2021 dengan 4 kali jam ibadah. Sedangkan ibadah online dilakukan secara live streaming pada ibadah jam 6.30 untuk bahasa Indonesia dan jam 9 untuk bahasa Jawa yang dapat diakses melalui channel YouTube GKJ Joyo Diningratan. 4. Ibadah Rabo Abu. Rabo Abu merupakan hari pertama pembukaan masa Prapaskah, yakni masa pertobatan, perkabungan, introspeksi diri, pendekatan diri kepada Tuhan dan berpuasa. Abu digunakan sebagai lambang kefanaan manusiawi agar manusia menyesali dirinya dan bertobat. Abu tersebut diperoleh dari daun palma yang dikeringkan sejak Minggu Palmarum setahun sebelumnya. Tahun ini, ibadah Rabu Abu dilaksanakan pada tanggal 17 Februari tahun 2021. GKJ Joyo Diningratan mengadakan ibadah Rabu Abu secara live streaming di channel YouTube GKJ Joyo Diningratan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jemaat dapat mengikuti ibadah baik di gedung gereja maupun dari rumah masing-masing. Jemaat yang ingin mengikuti ibadah di gedung gereja dapat menghubungi kontak person yang disediakan dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Berusia antara 15 sampai dengan 60 tahun. 2. Dalam keadaan sehat. 3. Jemaat dibatasi maksimal 50 orang. Dalam ibadah Rabu Abu yang akan datang, pada saat penorehan abu, jemaat dipersilahkan menorehkan abu di dahi masing-masing, bukan ditorehkan oleh pendeta. Selain demi alasan protokol kesehatan, hal tersebut juga mengandung makna bahwa pertobatan itu lahir dari kesungguhan hati pribadi, serta sebagai bentuk dari pertobatan senantiasa yang dilakukan oleh orang percaya yang sudah diselamatkan. Sebagai catatan, gereja tidak menyediakan abu,
maka dimohon jemaat dapat menyediakan abu masing-masing. Kontak person untuk pendaftaran dengan Saudari Febri di 0838 6689 6501. 5. Baptis anak. Diberitahukan kepada warga jemaat bahwa majelis belum bisa melaksanakan baptis anak untuk saat ini karena situasi pandemi. Baptis anak akan dilaksanakan pada saat kondisi sudah membaik. Bagi Bapak Ibu yang menghendaki untuk membaptiskan anak-anaknya, bisa mendaftar lebih dahulu ke kantor gereja di 0271 641 768 dan akan dihubungi saat baptis sudah memungkinkan untuk dilaksanakan. 6. Aksi donor darah diundur. Diberitahukan kepada warga jemaat bahwa pelaksanaan aksi donor darah yang semula akan diadakan hari ini, Minggu 7 Februari 2021, diundur menjadi hari Minggu 14 Februari 2021 jam 10 waktu Indonesia Barat di ruang kesehatan GKJ Joyodiningrat. Demikianlah warta jemaat dari majelis. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri memasuki ibadah. Jemaat dimohon berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat 2, bait yang pertama dan kedua, Suci, Suci, Suci. Suci, suci, Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di bagian teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Suci, 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 Kam kudus tersungkur di depan tahta-Mu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembah-Mu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Amin, amin, amin. Dipersilakan duduk kembali. Marilah kita kembali untuk memuji nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan dengan memuji nama Tuhan di dalam Kidung Jemaat nomor 2. Kita pujikan bait 3 dan yang keempat, Suci, Suci, Suci.
suci, suci, walau tersembunyi, walau yang berdosa tak nampak wajah-Mu, Kau tetap yang suci, tiada terimbangi. Kau Maha Kuasa, murni kasih-Mu. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, patut Kau dipuji seluruh karya-Mu. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Bacaan Mazmur akan terambil dari kitab Mazmur 147 ayat 1 sampai dengan 11, dilanjutkan ayat 20c, yang akan dibacakan secara litani atau bersautan. Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik. Bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem, Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati, dan membalut luka-luka mereka, Ia menentukan jumlah bintang-bintang. dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan. Kebijaksanaannya tak terhingga, Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas. tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi, Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, Kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Haleluya. Mari bersama kita menyatukan hati, kita berdoa kepada Tuhan. Puji syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan atas segala berkat yang senantiasa Tuhan limpahkan untuk kehidupan kami. Tuhan senantiasa memberikan kami kesehatan, Tuhan memberikan kami kekuatan, Tuhan memberikan kami penghiburan, kecukupan untuk jasmani dan juga rohani. Sungguh bahwa cinta kasih Tuhan senantiasa kami rasakan, bahkan keluarga kami pun juga merasakannya. Tuhan, pada ibadah ini kami bersama-sama merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, membawa segala doa-doa kami, permohonan-permohonan kami kepadamu. Karena kami yakin dan percaya hanya di dalam nama Tuhanlah ada kuasa dan mukjizat untuk setiap anak-anaknya yang rindu untuk datang menghadap kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di sorga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia, dan secara khusus untuk kota Solo. Kami mohon Tuhan berkat Tuhan senantiasa tercurah atas bangsa dan negara kami Indonesia dan kota Solo ini. Kami mengetahui banyak sekali dilema atau dinamika-dinamika yang harus terjadi di tengah-tengah bangsa Indonesia
dan kota Solo. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa semuanya itu terjadi karena Tuhan sendiri yang menghendaki itu terjadi. Dan apapun yang Tuhan tulis di dalam sejarah bangsa Indonesia, itulah yang Tuhan kehendaki, itulah yang Tuhan tata sedemikian rupa untuk kehidupan kami, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan, berbangsa dan bernegara yang baik seturut dengan kehendak Tuhan, dan percaya kepada setiap perkara-perkara, rencana-rencana atau rancangan yang Tuhan tulis untuk kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia. Sepenuhnya Tuhan kami menyerahkan untuk Bapak Presiden Joko Widodo dan juga Bapak Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kiranya Tuhan berkenan memberkati sehingga dapat mengabdi kepada masyarakat seperti mengabdi kepada Tuhan, dan akhirnya dapat mengarahkan kapal besar yang bernama Indonesia ini menuju lautan yang baik, lautan yang luas, dan kami dapat merasakan kemakmuran, kesejahteraan, kenyamanan untuk beribadah, dan toleransi antar umat beragama dapat terjaga dengan baik. Terkhusus di masa pandemi ini, kami mohon Tuhan dengan segala kerendahan diri kami, Tuhan memberkati dan menjaga serta melindungi hidup kami. Jauhkanlah kami dari sakit penyakit yang akan mendatangi kehidupan kami. Kami mohon Tuhan berikan kami kekuatan, Tuhan berikan kami kesehatan melalui makanan, minuman, dan vitamin atau obat-obatan yang senantiasa kami minum di dalam hidup kami. Kami mohon Tuhan melindungi hidup kami dan keluarga kami. Tuhan, kami pun berdoa untuk segenap keluarga besar di GKJ Joyotiningrat yang ada di Blok A, Blok B, Blok C, Blok D, Blok E, dan juga kelompok Cemani. Kami berdoa dengan segala kerendahan hati kami, Tuhan senantiasa memberkati setiap anak-anak-Mu di GKJ Joyotiningrat. Tuhan melimpahkan berkat, baik kesehatan, kekuatan, perlindungan, kecukupan jasmani dan juga rohani untuk kesatuan hati. Kami mohon supaya saudara-saudara kami di GKJ Joyotiningrat dapat hidup dengan rukun, senantiasa melakukan firman Tuhan dengan baik, sehingga melalui jemaat-Mu di gereja ini, nama Tuhan Yesus semakin dipermuliakan melalui hidup saudara-saudara kami masing-masing. Tuhan, kami pun juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit ataupun sudah ada di dalam masa lansia yang tentunya membutuhkan perhatian atau pertolongan secara khusus. Kami mohon berkat Tuhan senantiasa tercurah. Tuhan memberikan kesehatan untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhan memberikan kekuatan untuk saudara-saudara kami yang sudah ada di dalam masa lansia, sehingga saudara-saudara kami ini di dalam setiap musim kehidupan senantiasa percaya kepada Tuhan, senantiasa berpengharapan, senantiasa untuk saling mendoakan satu dengan yang lain, sehingga saudara kami ini terus menjadi anak-anak Tuhan dan menyerahkan kehidupan sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, pada saat ini kami pun juga hendak mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon dituntun oleh Roh Kudus supaya kami dapat mengarahkan hati kami dan kami dapat melakukan segenap sabda Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kami dengan sebaik-baiknya. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, kami menyerahkan doa kami sepenuhnya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, terimalah bacaan Injil hari ini menurut Injil Markus. Di dalam Injil Markus pasal yang pertama, ayat 29 sampai ayat yang ke-39. Injil Markus pasal 1 ayat 29 sampai ayat yang ke-39. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam.
mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kiranya Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya sehat, selalu di dalam perlindungan Tuhan, dan senantiasa merasakan cinta kasih pemberian dari Tuhan setiap hari. Dan kita bersama-sama menikmati anugerah dari Tuhan karena kita dapat beribadah, kita diberikan kesempatan atau waktu oleh Tuhan untuk dapat duduk berdiam bersama, mengarahkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini akan dibingkai oleh tema Tuhan tak pernah letih dan lesu. Tuhan tak pernah letih dan lesu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, seiring berjalannya waktu, mungkin kita pernah menemui ada orang-orang Kristen yang kehilangan semangat untuk mengiringi Tuhan Yesus Kristus. Mungkin kita pernah bertemu dengan orang-orang Kristen yang tidak lagi antusias untuk mengerjakan panggilan hidupnya sebagai orang Kristen tentunya. Bahkan lebih parahnya lagi, mungkin kita pernah menemui orang-orang Kristen yang imannya gugur dalam tanda kutip di tengah jalan. Kemudian menjadi pertanyaan, apa sebabnya? Ada banyak orang Kristen yang seperti itu. Mungkin mereka berpikir bahwa nderek Gusti Yesus menika sekeco. Mungkin mereka berpikir bahwa mengikut Tuhan Yesus itu enak. Mengikut Yesus Kristus itu arti perjalanan hidupnya akan mulus. Tidak ada hambatan, terbebas dari masalah. Mungkin mereka berpikir bahwa mengikut Tuhan Yesus itu terlepas dari penderitaan atau kesesakan, atau hidupnya akan berlimpah dengan berkat dan lain sebagainya. Maka dari itu ketika mereka berada di dalam titik kekecewaan, titik di mana mereka ditolak, kemudian mereka berbalik dan meninggalkan Tuhan Yesus Kristus.
Ternyata Bapak Ibu dan Saudara, apa yang dipikirkan oleh orang-orang yang derek Gusti Yesus Kristus itu pasti mulus jalannya, apa yang mereka bayangkan tersebut ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Begitu mereka memutuskan untuk menderek Gusti Yesus, untuk mengiring Tuhan Yesus Kristus, masalah justru bertubi-tubi. Hari Senin masalah, kemudian tidur malam, Selasa dapat masalah lagi, apalagi Tuhan masalah ini. Kemudian istirahat masalah, hari Senin dan Selasa belum rampung, Jumatnya ada masalah lagi dan lain sebagainya. Masalah justru datang secara bertubi-tubi. Ujian berat dialami. Dan bahkan mungkin kita pernah berpikir kita ada di dalam titik di mana orang-orang yang di luar Tuhan kok sepertinya nampak nyaman-nyaman saja ya hidupnya. Hidupnya tampak enak, jalannya juga lancar-lancar saja ya. Dan bahkan penuh keberuntungan ya. Sedangkan aku Senin, Selasa, Jumat, kembali lagi Senin, Selasa, Jumat, dihadapkan dengan permasalahan yang tidak pernah selesai. Akhirnya sekali lagi mereka menjadi kecewa dan menganggap nderek Gusti Yesus atau mengiring Kristus itu tidak ada untungnya atau sia-sia saja. Lalu menjadi pertanyaan, bagaimana dengan diri kita Bapak Ibu? Kita mengintrospeksi dulu. Kita bercermin pada hati kita masing-masing. Bagaimana diri kita? Mungkin di antara kita ada yang pernah merasa capek, merasa letih, lesu, dan hilang semangat di dalam kita menjalani panggilan pelayanan kita sebagai apapun itu, sebagai orang tua, sebagai pebisnis, sebagai pendeta, sebagai majelis, sebagai pengurus komisi, sebagai direktur, pegawai bank dan lain sebagainya. Kita diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan, masalah yang bertubi-tubi. Mungkin kita juga diperhadapkan dengan penolakan. Bagi setiap kita yang merasakan hal seperti itu, ketika kita sedang menjalani panggilan pelayanan kita, dimanapun dan siapapun kita, tetapi justru kita diperhadapkan dengan permasalahan-permasalahan hidup yang ada. Saat ini mari kita belajar dari sosok Tuhan Yesus Kristus, Gembala kita, Juru Selamat kita. Kita belajar dari sahabat kita yang sejati, Tuhan Yesus Kristus. Kita dapat melihat bagaimana semangat pelayanan, semangat panggilan Tuhan Yesus Kristus yang dilakukan secara nyata, bukan hanya teori saja. Di dalam ayat 31 sampai ayat yang ke-34 dikatakan dengan jelas, itu baru 1, 31, 32, 33, 34. Ada 4 ayat bagaimana pelayanan Tuhan Yesus bisa kita bayangkan di dalam pikiran kita saat ini juga. Ayat 31. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Belum cukup sampai di situ. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada mereka semua orang yang menderita sakit dan kerasukan setan. Semua orang yang menderita sakit dan kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu, di mana Tuhan Yesus menetap tentunya. Dan ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Kita lihat konteksnya. Saat itu Tuhan Yesus baru saja hari yang sama, itu baru saja mengajar di Bait Allah. Kemudian Tuhan Yesus pulang, menyembuhkan ibu mertua dari Petrus dan orang-orang lain yang membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Kita membayangkan Bapak Ibu dan Saudara bagaimana ketika kita habis pergi melayani atau bekerja 1 jam, 2 jam, kita membayangkan sesuatu yang enak. Dalam artian kita membayangkan
beristirahat setelah kita berjerih payah, setelah kita melayani. Wah, nanti saya bisa layah-layah di rumah. Saya bisa ganti baju, ngeletak di kasur, kemudian menikmati makanan bersama dengan keluarga dan lain sebagainya. Tetapi ternyata ada hal lain lagi yang menuntut kita untuk melakukan sesuatu yang lebih daripada itu. Mungkin kita akan merasa capek, kita merasa letih, lesu, bosan, dan bahkan emosi bisa terjadi. Dan Tuhan Yesus setelah mengajari bait Allah, Tuhan Yesus pulang. Tentu secara raga, secara jasmani, secara manusiawi. Mungkin Tuhan Yesus kita membayangkan capek, letih, lesu, berhadapan dengan banyak sekali orang. Orang dokter aja yang buka praktek butuh waktu untuk beristirahat, paling tidak mungkin bisa melayani beberapa orang saja. Tetapi setelah Tuhan Yesus pagi melayani di bait Allah, kemudian sampai malam, dia harus melayani orang sangat banyak yang menderita sakit dan kerasukan setan. Ini adalah tindakan nyata, bukan hanya teori. Tindakan nyata yang dilakukan oleh Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus, yang secara ragawi itu letih sekali. Tetapi seakan-akan Tuhan Yesus tidak menunjukkan rasa capek itu. Karena rasa letihnya, rasa lesunya itu dikalahkan oleh semangat panggilan melayani. Dikalahkan oleh rasa semangat untuk menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus. Baik, kita bisa menggarisbawahi bahwa pelayanan Tuhan Yesus sangat amat baik. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan Yesus tidak melupakan hubungan rohaninya dengan Bapa yang ada di sorga. Itu juga tidak kalah penting. Di dalam ayat 35, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ini bisa digarisbawahi, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Kita membayangkan pelayanan sampai malam, melayani banyak orang, mungkin secara raga juga capek, butuh istirahat. Tetapi komitmen itu tidak bisa dibohongi. Tuhan Yesus bangun pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, dan Tuhan Yesus berdoa. Butuh kekuatan dari Bapa. Secara rohani butuh support atau dukungan dari Bapanya yang ada di sorga. Dari sini Bapak Ibu dan Saudara, kita belajar bersama-sama. Tindakan nyata, kita harus mengusahakan itu. Kita harus menghadapi itu. Dan kita harus melayani dengan sebaik-baiknya kalau kita mau berfokus atau mencontoh Tuhan Yesus Kristus. Pengorbanan ada, capek ada, kecewa mungkin kita temui, penolakan mungkin juga kita temui, dan lain sebagainya. Tetapi kita harus secara nyata tetap melakukan tindakan yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Selain tindakan nyata, nggih ndedonga, berdoa. Jadi paket komplit berdoa dan bekerja supaya dikuatkan secara iman. Kalau bisa dikatakan Bapak Ibu dan Saudara, iman kuat, pelayanan hebat. Atau dengan kalimat lain, pelayanan hebat karena iman yang kuat. Kalau iman kita tidak kuat, kita tidak bisa menjaga hubungan kita dengan Tuhan, tidak bisa mencari maksud apa yang Tuhan berikan untuk kehidupan kita. Mengapa Tuhan memberikan saya pencobaan yang bertubi-tubi? Kenapa Tuhan memberikan kami permasalahan yang tidak kunjung selesai? Kenapa Tuhan izinkan sesuatu yang menciderai hati saya itu terjadi? Kalau kita tidak memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, kita tidak bisa melapangkan dada, melapangkan hati
yang seluas-luasnya untuk mencari apa maksud Tuhan, emosi Bapak Ibu, capek, tidak mau pelayanan lagi, ngambek, dan bahkan tadi saya sudah matur, gugur menjaga iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu di dalam Alkitab ini menceritakan banyak sekali kisah-kisah pelayanan Tuhan Yesus Kristus, dan itu amat sangat baik. Selain pelayanan, Tuhan Yesus juga pasti menyempatkan waktu untuk berdoa kepada Bapa yang ada di sorga. Secara nyata Tuhan Yesus melakukan sesuatu, menghadapi permasalahan itu, dan di balik itu semua rohaninya, iman dari Tuhan Yesus Kristus sangat amat kuat. Iman kuat, pelayanan hebat. Menjadi pertanyaan refleksi untuk kita. Bisakah kita seperti itu? Bisakah kita seperti itu? Kita harus optimis. Kita harus optimis di dalam konteks kehidupan zaman sekarang. Kita harus bisa, Bapak Ibu. Karena harus ada niat pelakunya. Kalau dulu ada sering di salah satu TV swasta ya, harus ada niat pelaku. Harus ada komitmen. Harus ada kesetiaan. Dan harus ada kesadaran diri betapa saya harus berjumpa pribadi dengan Bapa yang ada di sorga, dan saya harus melakukan kehendak Bapa yang ada di sorga. Kesadaran diri akan tugas panggilannya. Sekali lagi Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan tidak pernah letih dan lesu. Cinta Tuhan tidak pernah padam. Menjadi pertanyaan refleksi untuk kita, apakah kita seperti itu, mengusahakan yang baik, ataukah kita terus merasa letih dan lesu untuk melayani Tuhan? Saya mengajak kita untuk merefleksikan sejenak. Jika ada di antara kita yang sering untuk merasa letih, lesu, marah kepada Tuhan karena permasalahan yang bertubi-tubi, karena sesuatu hal yang terus mengganjal hati kita, kemudian kita ngambek dan tidak mau hidup dalam pelayanan, saat ini kita diberikan waktu untuk bertobat. Kita diberikan waktu untuk kembali kepada jalan Tuhan. Kita diberikan waktu untuk menyadari setiap pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan di dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, dalam kebaktian ini kita akan menerima sakramen perjamuan sebagai sarana untuk memelihara iman kita. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan juga mengandung maksud yang pertama. Roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus menunjuk dan mengingatkan
bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan manusia. Kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di sorga sebagai kesempurnaan keselamatan. Dan yang keempat, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Dan yang terakhir, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Dan selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di sorga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat nomor 315, kita pujikan bait 1 dan yang kedua. Pujilah Tuhan, muliakan Dia.
Bapak, Ibu, dan Saudara, roti dan anggur ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan. Sebelum kita menerima roti dan anggur dalam sakramen perjamuan ini, marilah kita hening sejenak untuk mengingat Tuhan Yesus Kristus dalam kemuliaannya di sorga dan memastikan bahwa kehidupan iman kita senantiasa dipelihara dan disegarkannya seperti roti dan anggur yang dapat menyegarkan tubuh kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, roti ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari kuasa dosa. Bapak, Ibu, dan Saudara, anggur ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari kuasa dosa. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita bersyukur dan memuliakan nama Tuhan yang telah memperkenankan kita menerima sakramen perjamuan sekarang ini. Serta masing-masing mengucaplah dalam hati demikian: Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia menendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut
akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang dalam nama Tuhan Yesus kami sembah. Kami mengucap syukur atas sakramen perjamuan yang telah kami terima ini. Biarlah roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus berdiam di dalam diri kami, sehingga diri kami dapat disucikan, hingga akhirnya kelak kami diperkenankan untuk menerima keselamatan yang sempurna dan bertemu serta memeluk Tuhan Yesus Kristus dengan mesra. Apabila di dalam kami menerima roti dan anggur di dalam sakramen perjamuan ini terselip dosa, sungguh kami mohon pengampunan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, dalam ibadah ini kita telah mengumpulkan persembahan sebagai ucap syukur pada Tuhan. Firman Tuhan menyapa kita dari Ibrani pasal 13 ayat 15 dan 16. Yang demikian pembacaannya. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Jemaat Tuhan, mari kita pujikan nama Tuhan dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 293, bait pertama dan kedua. Puji Yesus. Kasih setia
Mari kita haturkan persembahan ini di dalam doa. Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami menghampiri tata Engkau yang Maha Kudus Allah. Kami mengucap syukur atas segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami merasakan penyertaan dan pemeliharaanmu yang tiada henti, terlebih saat pandemi COVID-19 ini Tuhan. Engkau tak sedetik pun meninggalkan kami. Engkau tidak pernah letih dan lesu memelihara kehidupan kami. Sebagai ucap syukur atas semuanya itu, saat ini kami membawa persembahan kepadamu Tuhan. Baik persembahan mingguan, bulanan, perpuluhan, persembahan khusus, persembahan pembangunan, dan persembahan-persembahan lainnya. Kuduskan dan sucikan persembahan ini ya Allah. Mampukan kami juga untuk dapat mempersembahkan tubuh dan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu. Kami berdoa untuk setiap pribadi yang Kau percaya mengelola dan bertanggung jawab dalam pemanfaatan persembahan ini. Biarlah Engkau memberikan hati yang bijak, takut dan taat akan Engkau, sehingga persembahan ini dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya di setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh GKJ Jayadiningrat, dan muaranya hanyalah untuk kemuliaan nama-Mu saja. Ampuni kami ketika kami mempersembahkan ada dosa dan kesalahan yang terselip di dalam hati kami. Tuhan yang Maha Kasih, bila sebentar lagi kami akan mengakhiri peribadatan ini, kami akan melanjutkan hidup dan kehidupan kami. Kami mohon Engkau tetap menyertai setiap apa yang kami lakukan Tuhan. Kami ingin menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Mampukan kami untuk dapat menyatakan kemuliaan-Mu dalam setiap aspek kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, yang kami landaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami undang untuk berdiri. Sebagai nyanyian pengutusan, mari kita memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat nomor 344, kita pujikan bait 1 dan yang kedua, ingat akan nama Yesus. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memperbarui iman bersama dengan orang percaya di seluruh dunia dan di sepanjang abad, dengan mengungkapkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergemar bila kita dirangkulnya, sukacita pun besar. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang